I love you. I love you. I love you, Fu. Yes. Kak. Apa? Namanya siapa? Agni. Agni anak apa? Anak kecintaan. Oh, kalau Rafa? Kebahagiaan. Rafa? Apa ya? Ayo. Kebanggaan. Oke, Bima? Kesayangan. Agni? Kecintaan. Kalau Ezwar? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kak, Bunda galak nggak? Enggak. Hah? Enggak. Yakin? Ya. Yakin? Ya. Oh, Bunda suka ngomel nggak? Tidak. Tidak. Kalau Bunda nggak suka, Bunda biasanya gimana, Kak? Tak tahu. Kalau Bunda mau marah, Bunda bilangnya gimana? Kakak sayang nggak sama Bunda? Sayang. Bundanya tuker ya, Kak? Enggak. Gimana I love you-nya? Ayah gitu. I love you too. Yang suka marah siapa, Kak? Ayah. Siapa? Ayah. Oh, ayah. Kalau Bunda? Gendong. Diam doang. Kak, Bunda mau bikin video dulu ya. Ya. Ya, Kakak main lagi di dalam. Oke. Love you. Love you. Tidak perlu menjadi baik di mata siapapun, cukup menjadi baik di mata anak-anak. Itu adalah hal yang paling membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak banget yang DM Bun Ai minta diulang nih untuk video ini. Jadi mohon maaf banget kalau ada pengulangan di video ini. Karena ada yang nanya, Bun Ai itu sajadahnya custom atau gimana? Jadi itu Bun Ai beli di Shopee ya teman-teman. Cuma kita jadi transaksinya tuh via via WhatsApp soalnya. Karena belinya kan sampai 100 piece. Jadi khawatirnya berarti ongkir. Nah alhamdulillah untuk sajadahnya sih oke banget. Itu harganya di 35 ribuan. Nah kalau untuk teh kayak gini ada juga yang nanya, kok harganya murah banget Bun Ai 4.000. Terus sarden ini cuman harganya 7.000 sekian. Nah itu emang kita belinya promo. Nah jadi tips dari Bun Ai, kalau teman-teman mau menyiapkan hampers atau misalnya parcel, itu memang kalau bisa jangan saat kondisi pasar sudah mulai diatur sama keadaan. Kalau dia bilang ya, iya Bun Ai sih enak, uangnya ada, uangnya banyak ya, alhamdulillah ya, Bun Ai nggak perlu adu nasib kan di video. Tapi percaya deh, Bun Ai bisa spill tipis gitu ya, bahwa saat ini income tetap Bun Ai itu masih 1 digit teman-teman. Itu income tetap tuh bener-bener masih 1 digit. Jadi alhamdulillah barokallah, yang Bun Ai syukuri dan Bun Ai jaga hingga hari ini, semoga Allah selalu mudahkan gitu ya. Memang tidak pernah mengambil pinjaman sama bank gitu bahasanya. Jadi Bun Ai betul-betul menghindari riba. Ya semoga Allah mudahkan. Yang hari ini teman-teman yang masih punya hutang riba juga gak boleh sedih. Tetap harus bersemangat. Karena apapun yang terjadi di hari ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersemangat merubah dari takdir yang mungkin kurang baik menjadi jauh lebih baik. Oke, jadi ini adalah belanjaannya Bun Ai. Jadi kemarin tuh kita belanja kan 3 troli, hampir 5 troli sebenarnya ya. Jadi kita bolak-balik. Nah troli terakhir setelah Bun Ai udah belanjain buat takjilan, buat parcel. Nah hari ini sebenarnya Bun Ai juga lagi nyiapin parcel lanjutan. Jadi kemarin yang 100 sudah kelar, sekarang lagi bikin 75 piece. Nanti ya Bun Ai bakalan spill gitu satu-satu. Soalnya emang Ezwar lagi barokallah aktif banget. Nah ini untuk Pampers Makuku harganya tuh beda 10.000 sama yang Bun Ai biasa beli. Nah itu untuk deterjen ini harganya di 67.000 untuk 5 liter. Jadi Bun Ai hitung-hitung kayaknya ini lumayan gitu ya harganya. Kan kalau yang biasanya tuh sekitar 700 sampai 800 mili. Nah itu untuk pembalut harganya di 30.000. Lumayan ya. Bun Ai agak-agak syok loh. Soalnya kan Bun Ai tuh udah 1 tahun gitu ya nggak pakai pembalut karena hamil. Plus kalau menyusui itu Bun Ai baru bisa haid kalau anaknya udah MPASI teman-teman. Terus harganya kayak melonjak banget. Jadi ya lumayan sih berasa. Oke, itu ada pewangi pakaian harganya di 10.000. Sabun Dettol tuh cuma 15.000, beli 1 gratis 1. Terus itu bagus, harganya 6.800 dapat spons. Sebenarnya Bun Ai masih ada, tapi karena dapat spons tadi ya udah Bun Ai beli. Nah ini untuk rapikannya
Harganya tuh 2.500 apa 2.300 gitu. Pokoknya di hari-hari tuh bener-bener hemat, tapi ham. Ya, ini agak-agak serak-serak banjir apa gimana nih Bun Aya. Tapi kalau belinya sedikit tuh emang sayang banget, karena kan jaraknya tuh lumayan ya. Mungkin kalau dari rumah kakaknya Bun Aya ke hari-hari tuh deket, tapi kalau dari rumah Bun Aya ke hari-hari itu lumayan, baik bensin, tol. Jadi kalau bisa tuh belanjanya sekalian. Nah ini sebentar ya teman-teman, Bun Aya mau ngasih tahu posisinya kalau di rumah Bun Aya ini cemilan-cemilan kayak gini nggak langsung pindah, itu udah pindah langsung ke perutnya gini. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau terlalu banyak atau berlebihan juga nggak bagus buat kesehatan. Jadi selama Ramadan ini Bun Aya tuh sebenarnya lagi ngejar di minggu-minggu pertama itu kelar semua. Kemarin takjil tuh udah kita lempar ke sekolahnya Bun Aya, udah diatur sama tim pesantren kilat. Terus untuk hamper sudah diangkut lagi sama tim yang di Bogor, karena emang kita nanti akan pengajian di sana gitu ya. Jadi rumahnya Bun Aya udah mulai agak kosong, terus Bun Aya lagi bikin untuk hampers kolega-kolega. Nah ini kita lanjut lagi untuk unboxing sambil digangguin baby Agni. Kira-kira teman-teman hari ini puasanya gimana nih? Apakah udah mulai menandakan boros gitu ya, atau masih on track budget? Nah alhamdulillah kalau di pesantren Ramadan kita tuh saling sharing menu, jadi itu lumayan membuat semangat kita untuk terus masak dan mengatur keuangan jauh lebih sehat lagi. Karena kalau nggak kayak gitu, kadang-kadang tuh hilaf ya. Ya sebenarnya semua itu akan indah kalau kita belum memiliki. Nah kalau sudah dimiliki, tetap akan indah kalau kita syukuri teman-teman. Dan ini video udah lama banget pastinya ya, sebelum puasa udah Bun Aya ambil. Nah ini alhamdulillah Bun Aya dapat sirup. Sebenarnya belinya 1, terus Bun Aya dapat sirup 2 waktu pengajian di hari Minggu. Terus gula juga sama, Bun Aya cuma beli 1 tapi dapat lagi dari pengajian. Nah ini ada puding yang hari ini nih Bun Aya dubbing di hari ke-7 Ramadan. Jujur Bun Aya tuh masih sering beli kok, jarang banget masak karena kesibukannya tuh masih luar biasa untuk offline-nya. Ditambah baby Ezwar juga agak-agak cranky gitu kalau pas Bun Aya puasa. Nah lanjut ya, ini untuk teh celup itu dikasih juga, susu juga dikasih, jadi Bun Aya nggak beli. Nah ini untuk saus teriyaki tuh harganya di 10.000, nggak nyampe 9.800an deh. Nah ini untuk mentega, aduh maaf, harganya tuh 6.000 apa kalau nggak salah ya. Pokoknya dia beli 2 gratis 1, jadi Bun Aya hitung tuh harganya nggak sampai 5.000 rupiah. Nah untuk belanja bulanan sebenarnya segini aja sih ya moms. Jadi kalau untuk puding yang bubble gum itu harganya di 10.000, Bun Aya beli 2 karena emang anak-anak seneng banget nih sama puding silky. Bun Aya jujur ya pernah sih bikin dari yang pop ice gitu kan supaya jauh lebih hemat, tapi ya ternyata rasanya tidak seperti ekspektasi kali ya. Anak-anak jadi kayak kurang gitu untuk makannya. Nah ini pas lagi promo Bun Aya beli 10.000, ya udah alhamdulillah. Nah selanjutnya ini untuk biskuit itu harganya di 7.000 rupiah. Bun Aya juga beli bubur Promina untuk baby Ezwar, beli 50.000 itu gratis mainan anak. Jadi Bun Aya langsung aja stok untuk bubur bayi di 4 dus dan untuk biskuitnya di 2 pack kayak gini. Kalau untuk belanja bulanan itu habisnya di 300 ribuan. Nah kalau untuk belanjaannya baby Ezwar itu habisnya di 370 ribu gitu kalau nggak salah. Karena Bun Aya sekalian nyetok susunya baby Ezwar. Tapi nggak tahu kenapa nih ya, pas puasa baby Ezwar malah kayak nggak mau nyusu, maunya ASI aja gitu. Doain ya teman-teman, semoga baby Ezwar tuh sehat kembali. Karena emang posisi ini lagi kurang sehat, pilek, terus tadi pagi juga sempat muntah 2-3 kali gitu. Ya emang jadi ibu tuh pembelajaran luar biasa ya, untuk ngelola emosi, untuk tetap sabar gitu kan. Tapi ya sesekali gitu marah ya wajar lah ya. Alasan atau gimana nih Bun Aya? Nah itu Bun Aya beli untuk nasi kuning dan nasi kuning tuh kan udah deh mulai deh, namanya gue orang ini ya puasa jadi agak-agak belibet. Nasi kuning dan nasi uduk itu harganya di 4.000.
Terus beli seres itu harganya di 8.500. Jujur ya, Bunda tuh udah bandingin lah ya, harga-harga kayak gini tuh emang lumayan banget. Bunda bilang bukan di endorse atau gimana gitu ya. Hari-hari tuh benar-benar bisa bikin hemat 100.000, 150.000. Tapi sekali lagi untuk transport teman-teman pikirin. Jadi kalau kesana cuman belanja ibaratnya nggak banyak, sedikit, terus transportnya lebih tinggi, ya mending jangan. Nih kayak UC 1000 ini nih harganya kalau nggak salah 6 ribuan beli 2 gratis 1. Happy Toast tuh 10 ribu beli 2 gratis 1. Berarti satunya hampir 7 ribu. Menurut teman-teman murah nggak? Mohon maaf ya. Jadi kemarin tuh emang kita beli-beli kayak gini bukan dimakan pas puasa, pas Ramadan, tapi dimakan pas kita nanti mudik lebaran. Nah ini susu kesukaannya Bima nih, susu Champion. Itu harganya di 20 ribu. Itu tangan Agni tuh ya, dia pengen unboxing juga. Oke, sambil lihat tangan Agni unboxing, Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Semoga teman-teman gak bosan untuk selalu nonton channel Keluarga Bun Ai. Sekali lagi, kita harus tetap bersemangat budgeting, mengatur keuangan, apapun kondisi ekonomi kita hari ini. Karena budgeting itu adalah hak untuk seluruh Menteri Keuangan. Kalau hari ini nih lagi ngerasa punya permasalahan ekonomi, maka kamu harusnya budgeting lebih rajin lagi. Karena kalau nggak budgeting, maka masalah ekonomi kamu akan jauh-jauh lebih sulit. Nggak bisa terdeteksi, nggak ketahuan boros di mana, nggak ketahuan harus memperbaiki dengan cara apa. Maka saran dari Bun Ai, ayo deh kita belajar budgeting, memberikan ruh pada keuangan kita sendiri, tidak hanya menulis tapi juga mengevaluasi. Kalau jajanan jangan ditanya ya, kayak tadi Simba aja tuh harganya cuma 5 ribuan teman-teman. Ini Trix harganya juga 5 ribu. Pokoknya standar jajanannya anak-anak tuh yang Bun Ai ambil harganya di maksimal di harga 7 ribu. Sambil Bun Ai sharing-sharing lagi nih ya. Jadi Bun Ai tuh memang tim yang kalau boleh dibilang income tetapnya tuh masih 1 digit dengan posisi 4 anak ya, aktif semua. Saat ini memang Abang Rafa sekolahnya tuh di negeri, tapi Bunda hitung-hitung biaya lesnya kiri dan kanan itu sama kayak sekolah di swasta. Makanya untuk SMP nanti Abang Rafa tuh masuk ke swasta. Nah itu kan perlu hal yang luar biasa. Apalagi saat Ramadan kayak gini, jujur pengeluaran untuk hampers terus lain-lain itu sampai ke 3 kali gaji kita. Jadi kalau kita nggak jago-jago nyimpen, kita nggak nyari side income, wah itu bakal keteteran banget. Nah ini Bun Ai lagi di Puskesmas Sukmajaya. Jadi kemarin pas MCU untuk keperluan ibadah di bulan Mei Juni nanti, itu Bun Ai sempat ada rujukan ke penyakit jantung. Nggak tahu kenapa nih jantungan karena tanggal tua pas di MCU apa gimana ya. Tapi barokallah pas udah diperiksa lagi ya di dokter jantung itu baik-baik aja sih. Nah ini posisinya Bun Ai mau nganter berkas karena suami Bun Ai juga dirujuk ke penyakit dalam. Doain ya teman-teman, semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita ada masalah gitu ya, kita meyakini bahwa Allah juga sudah satu paket gitu memberikan solusinya. Cuma solusi itu tuh hadir kalau kita buka kerannya. Sama, masalah juga kan hadir karena memang satu sudah takdir Allah, dua memang kita buka keran masalah tersebut. Keran masalah tuh maksudnya gimana? Kayak gini nih, kayak kita kalau nggak mau ibadah ya udah nggak usah MCU. Tapi kan karena kita mau ibadah, maka kita membuka keran untuk hadir resiko gitu antara kita sehat betul atau ada sesuatu yang memang harus dirujuk. Nah hal-hal seperti itu yang kita yakini bahwa setiap masalah itu akan membawa kita pada perubahan, penambahan kekuatan, cara kita untuk mengatur strategi jauh lebih baik lagi. Sama ya, ekonomi juga begitu. Kalau hari ini lagi ada masalah ekonomi, kita harus jujur dulu gitu. Kira-kira kita keluarnya dengan cara apa? Apakah dengan cara berhemat atau kita cari side income? Nah kalau Bunda pribadi udah dihitung kiri kanan, ditarik ke kiri ya kan, ditarik ke kanan, jungkir balik. Ternyata berhemat itu sudah tidak bisa. Ya udah, jangan maksa kehemat lagi karena ini hemat udah bukan solusinya. Yaitu solusinya mencari income sampingan. Iya, cari income sampingan kan gak gampang. Iya, tapi diem juga kan gak gampang. Jadi cari income sampingan tuh
tuh resikonya gagal gitu. Diam sudah pasti gagal ya. Mendingan kita coba cari income sampingan, merubah circle, merubah kebiasaan. Hal-hal kayak gitu tuh alhamdulillah Bun Ai rasakan meskipun enggak terlalu signifikan, tapi dari tahun ke tahun Bun Ai merasakan ekonomi itu mengalami perubahan. Nah ini ponakannya Bun Ai ya. Insya Allah dia berangkat sama-sama Bun Ai itu umur 18 tahun karena dia ada pelimpahan porsi dari ibunya yang wafat. Doain ya teman-teman, pokoknya semuanya biar lancar. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau ada yang nanya hari ini gitu ya, Bun Ai bisa bilang Bun Ai juga bukan dari seorang ekonomi yang cukup gitu, yang cukup dalam tanda kutip. Kalau Bun Ai nggak ngapa-ngapain tuh akan baik-baik aja ekonomi Bun Ai, enggak loh. Makanya di SMC itu lebih menyemangati gitu, gimana nih caranya kita keluar dari masalah. Karena Bun Ai juga punya permasalahan ekonomi, tapi Bun Ai pelajari kalau kita ngeluh tuh ya nggak akan merubah apa-apa juga. Tapi yang pasti kita harus terus mengevaluasi, nggak usah harus mengalami perubahan 50%, 30%, enggak, signifikan aja. Tahun ini 10%, tahun besok 10% lagi. Atau kalau hari ini uangnya masih kurang, bahagianya jangan kurang. Hari ini kira-kira masih dalam kesulitan keuangan, tapi minimal jangan minim kebahagiaan. Minimal gitu, jangan minim rasa syukur, jangan minimal rasa cukup, rasa ingin berbagi, rasa ingin beribadah, rasa ingin mensyukuri apa yang Allah kasih, kayak gitu ya. Udah kayak mamah dadah, ini namanya keluarga Bun Ai versi syariah di bulan Ramadan, ya gak sih? Oke, ini tuh di Brimob. Jadi Bun Ai juga kemarin pas ngeliat harga, karena kita dirujuk ke penyakit jantung dan tidak bisa BPJS. Jadi Bun Ai coba spill dulu harga yang sesuai gitu ya sama kantongnya Bun Ai. Jadi ini di Brimob insya Allah alhamdulillah jauh lebih terjangkau lah ya untuk semuanya. Di sini Bun Ai itu treadmill test, terus di USG jantung, di EKG lagi, diulang semuanya. Tapi alhamdulillah sih baik-baik aja. Tuh Pak suami tuh pakai baju kuning, dari mana dia? Tiba-tiba muncul. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah sampai sini dulu aja ya video keluarga Bun Ai. Insya Allah nanti Bun Ai coba untuk lebih rajin lagi membuat video. Semoga target di bulan Ramadan ini beres di hari ke-10. Doain semuanya lancar, teman-teman juga jaga kesehatan, tetap semangat, tetap meraih ridho Allah dengan caranya masing-masing. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin kenal lebih dekat gitu ya, bisa follow IG keluarga _Bun Ai. Nah kalau mau ikutan untuk komunitas kelas budgeting gratis, itu juga bisa untuk DM Bun Ai aja dulu. Nanti insya Allah Bun Ai kasih nomor adminnya. Oke, sampai sini dulu untuk videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.